Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas TAPG, NRCA, dan yang lain-lain. Yang hari ini kenaikannya menurut saya cukup meresahkan bagi yang mau nyicil. Ya, di chart saya ini itu ada MLPT. Jadi dulu MLPT ini termasuk saham yang masuk di list saham saya sebagai saham dividen investing. Jadi pada waktu harganya masih di 1900-an, 1200-an, dia sideways saja ada di situ. Itu masuk dividen invest MLP. Sejak September 2024 harganya sudah naik gila-gilaan. Ini sampai 1383%. Kemudian turun, ya, pullback, habis itu naik lagi 166%, kemudian turun, dan ini posisi harga sekarang ya di 55%. Kalau ditarik dari awal di 1215-an ini sampai hari ini MLPT sudah naik 2002%, dan saya sudah tidak punya barangnya sama sekali untuk MLPT. Nah, hari ini kejadian lagi. Apakah akan seperti ini nasibnya untuk satu saham yang ada di list saya, yaitu adalah TAPG. Jadi kalau kita amati TAPG mulai dari Juli 2024, harganya sekitar 570. Kemudian naik, ini sebenarnya naik yang normal ya, 67%, karena memang dividennya lumayan gede. Habis itu turun, ini naik 70%, habis itu turun dan agak sideways. Nah, nih mulai di sini ya. Mulai di Februari 2025 ini ada anomali menurut saya mengenai volume dan siapa yang masuk. Ini asing sudah mulai masuk, volumenya juga luar biasa, lumayan gede. Mulai dari sini ya, 26 Februari 2025, dan diakumulasi terus-terusan sampai hari ini. Ini kalau Kohji ini buy on breakout. Jadi ini sebenarnya udah breakout. Ada dua resisten yang diuji di 1030 ini. Pada waktu April 2025 tidak tembus. Habis itu pullback, kemudian naik lagi di 18 Juni 2005 tidak tembus. Pullback sehat ya. Pullback kecil karena ini masih di atas average 50 dan average 20. Naik di sini pullback kecil. Nah, mulai nih di sini ada volume yang lumayan. Besoknya langsung volumenya luar biasa meningkat ya, 3 kali lipat dari rata-rata biasanya. Jebret. Habis itu ya pullback sedikit, pasti di sini ada yang take profit, naik lagi, kemudian sedikit, dan hari ini dan hari kemarin volume luar biasa besar di TAPG. Saya sendiri nggak ngikutin cara trade yang seperti ini. Apakah saya tidak punya keyakinan atau tidak punya skill untuk di arah sana? Saya sih belum bisa mendeklarasikan itu ya. Tapi intinya saya tahu ilmunya sedikit, sangat sedikit yang saya tahu. Tapi secara prinsip ini masuk ke strategi-strategi yang trend follower. Bagi trader-trader yang punya strateginya adalah trend follower. Jadi trennya ini sebenarnya sudah naik, kuat, pullback dikit, naik lagi, pullback dikit. Jadi new high, new low, new high, new low, new high, new low, terus gitu sampai di sini breakout. Nah, ketika breakout ini biasanya banyak yang masuk, dan hari ini terbukti. Hari ini naiknya luar biasa, 8,09% dengan transaksi 60 miliar. Yang biasanya rata-rata transaksinya hanya 17 miliar. Nah, malah buat dividen investing seperti saya, ngelihat saham yang chartnya seperti ini, saya malah khawatirnya kenapa kita nggak bisa nyicil, teman-teman. Nggak bisa nyicil di harga bawah. Seperti MLPT kasusnya ini ya, dulu saya sih nyicil di sini. Setelah naik begini, harga itu sudah nggak reasonable ya, udah nggak masuk akal buat saya untuk di di average up. Akhirnya saya lepas, saya keluar. Walaupun sebenarnya secara rata-rata yang ada di sini itu dividennya masih lumayan bagus, karena dividennya kan ini berapa nih, 110 ya, 107, 86, taruhlah 110 itu kalau dia harga
1200-an itu sudah lumayan kan, 9%-an. Kemudian 107 kalau di harga 1200-an juga lumayan nih, 8, atau 9%-an. Sudah sangat oke lah. Tapi kalau di harga 31.500 dividennya itu 86 sudah nggak worth it lagi. Nah, karena harganya yang sudah tidak masuk akal dan yieldnya sudah sangat di bawah, ya akhirnya saham ini bye-bye untuk harga-harga sekarang. Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi di TAPG ya. Terus terang saya sangat khawatir nih yang terjadi di TAPG. Kenapa? Karena ini saham bagus. Kalau kena goreng sampai atas, dividennya ini bagus. Ya saya sendiri sih belum puas nyicilnya TAPG gitu. Tapi kalau udah terlanjur digoreng sangat tinggi seperti ini, kita mau average up juga mikir-mikir. Walaupun sekarang yieldnya atau walaupun sekarang secara harga sebenarnya masih lumayan oke. Tapi kan ini baru kuartal 1 yang kita lihat gitu. Ada di list saya yang lain untuk saham-saham yang seperti TAPG juga hari ini naiknya luar biasa. Salah satunya adalah IS. Karena IS memang mau bagi dividen sih. Hari ini diumumkan dia mau bagi dividen 2,2 interim nanti di bulan Juli ini, akhir Juli. Kemudian selanjutnya ada DSNG. DSNG ini juga sama nih, tanda-tandanya juga sama ya. Ya mirip lah, mirip. Tapi saya nggak bisa konfirmasi ini sama persis atau tidak. Tapi feeling-feelingnya begitu. Dari volume, dari cara chartnya, harga chartnya. Kemudian ada satu lagi NRCA. Ya. NRCA ini sudah naik dari, nggak tahu ini saya supirnya siapa. Dia naik dari 316 sudah ke 655. Ini sudah 111%. Sudah beggar. Yang punya rata-rata di 314-an ya. Kan anomali. Ini volume nggak ada. Mana ada volume sebelumnya? Ini dari tahun berapa nih? 2023. Nggak ada volume. Tiba-tiba 3 hari terakhir nih, volume seperti ini, luar biasa. Nah, buat dividen investing kayak kita, sebenarnya sedih. Ini listnya ya teman-teman ya. NRCA naik 19%, kemudian DNSG naik 10%, IS naik 8%. Ini kalau IS karena mungkin ada dividen, jadi ada goreng-gorengannya atau ada isu-isunya yang dinaikinnya di situ. Saya masih maklum lah. TAPG naik 7,5%, PTPS naik 6,4%, MLPT yang tadi saya bilang ini masih ada di list saya, tapi sudah nggak worth it. Dividennya itu kalau dengan EPS terakhir aja 89% kita punya dividen payout ratio. Dengan dividen 200 itu cuma 0,7. 2023 kan dia 107 nih. 0,3. Nggak tahu tadi berapa 2024 ya, bentar. 2024 ini taruhlah 86. Kita tulis di sini 8. Cuma 0,3. Ada buat apa? Nggak mungkin kita beli perusahaan yang dividennya cuma 0,3 kalau kita niatnya adalah dividen investing. Kecuali kita niatnya adalah trader. Beda ya. Ini MLPT. Nah, TAPG saya berharap sih ini pullback ya, pullback ya, terus kita bisa nyicil lagi itu. Jangan ditarik dulu bang, jangan ditarik dulu ini supirnya ya, bos. Ini supirnya siapa nih? Kita investasi baru taruhlah dari umur 30, sekarang baru mungkin 5 tahun kan, kita maunya itu sampai nanti pensiun gitu loh. Jangan sekarang ditarik naikin dulu gitu maksudnya. Kecuali niatnya memang trading ya. Kalau trading ikut-ikut seperti ini ya itu haknya teman-teman sih gitu ya. Tapi kalau kayak saya yang nyicilnya harian dikit-dikit, yang nyicilnya konsisten ya di 1, 2, 3, 4, 5, 10 emiten, 15 emiten misalnya. Dengan posisi seperti ini portofolio harus berubah. Mau nggak mau porto harus berubah kalau ini ditarik terus, kerek terus seperti MLPT yang sudah nggak masuk akal buat dividen investing. 31.500 itu nggak masuk akal kalau dividennya hanya 86. Nah, NRCA juga sama. NRCA itu rutin bagi dividen 4%, 3% ya kan? Tapi dengan dia naik seperti itu, yieldnya jadi makin turun. DSNG juga sama tuh, turun. IS, ya kalau IS baru mau bagi dividen ya, jadi kita nggak bisa kondisikan. Nah, ini TAPG masih ada nih sebenarnya 11% potensinya. Dengan EPS 157, dividen payout ratio 90%, harga sekarang itu yieldnya masih 11%. Tapi kalau ngelihat grafik seperti ini agak ngeri juga kita mau masuk gitu. Mau masuk di ujung sini 1270 itu agak ngeri juga. Dapat yield 11%, kalau dia pullback aja
ke rata-rata misalnya di sini ya, di resistennya yang lama sudah minus 18%. Jadi nggak nutup nih dividennya yang 11%. Kalau minusnya tadi ke angka 18. Saya nggak tahu apa yang saya sampaikan ini apakah satu perasaan dengan teman-teman. Nah, komen aja nanti di bawah. Atau justru kalau ada saham yang seperti ini seru untuk dijadikan untuk trade. Masing-masing orang beda-beda ya, kita hormati saja. Justru itu serunya di pasar modal. Sekali lagi, ya ini hanya pendapat pribadi. Saya tidak menggiring opini atau apapun. Tapi intinya, prinsipnya, kita pengen sama-sama cuan di pasar modal. Itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk request-request saya masih belum bisa jalanin semua. Minta maaf. Nanti insya Allah nyusul sedapat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.